yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan membaca isinya. Tentu harapannya ila nazalat alaihim sakinah, agar Allah memberikan, mewariskan ketenangan pada hidup kita, wa ghasyiatul rahmah, dan memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, wa hafatumul malaikah, dan mengirimkan malaikat untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, wa dzakarallahu fiman indah, dan harapan kita agar Allah meliput nama-nama kita di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan ke saya diminta untuk menyampaikan tentang kurban, maka saya sampaikan tentang kurban. Tujuannya yang pertama tentu dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban, dan yang paling penting kurban itu adalah ibadah yang harus dilandasi dengan ketakwaan. Ketakwaan harus di atas ilmu, ilmu harus di atas Quran dan Sunnah, dan cara mendapatkannya adalah melalui majelis ilmu yang ada di rumah di antara rumah-rumah Allah. Sehingga ketika itu disampaikan dengan komprehensif, dengan baik, dengan pelan-pelan, dan bisa difahami bersama, maka bisa menjadi wasilah untuk lirafil khilaf, untuk mengangkat perselisihan di antara kita. Karena hari ini kajian saya semua saya ganti tentang kurban, itu naiklah semua dinamika problematika yang macam-macam, dan itu bertahan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang baik dan benar dan paripurna. Jadi ada yang memutuskan A, mungkin sing B, pokoknya setuju, dan itu bertahun-tahun. Dan temanya tiap tempat pertanyaannya, concernnya beda-beda. Ada yang urusan kepala, ada yang urusan kulit, ada yang tentang porsi pembagian, ada yang tentang siapa yang berhak mendapat, ada yang panitiane itu opo, ada yang macam-macam pokoknya. Maka apa yang menjadi cerita di tempat sana itu mungkin juga ada cerita di tempat sini. Maka yang saya harapkan ketika ini nanti saya sampaikan, dengan ada permasalahan kita bisa mendiskusikan. Dan ketika sudah disampaikan dengan dalil yang ada, maka tidak ada pilihan lain dari kita kecuali merubah apa yang pernah kita jalankan, memperbaiki apa yang pernah kita lakukan ketika itu ada di dalam kondisi yang namanya kesalahan. Makanya dalam Islam ketika perbedaan pendapat dilandasi atas dalil itu namanya khilafiyah, tidak apa-apa. Tapi kalau perbedaan yang tidak dilandasi atas dalil itu namanya ngawuriyah. Maka yang tidak punya dalil sebaiknya kemudian rujuk kepada yang punya dalil. Mengatakan ketika Islam dilakukan, berislam dilakukan dengan cara seperti itu, maka guyub rukun itu di depan mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu punya masalah, berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kenapa kita diminta untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya? Karena kembali kepada Allah itu sudah jelas ayatnya, dan kembali kepada Rasulnya sudah jelas hadisnya. Maka ketika kok ayatnya sudah ada, hadisnya sudah ada, lalu masih nggak ketemu, nah ini pertanyaannya bagaimana penafsirannya. Tapi ada orang yang kemudian tidak pakai ayat, tidak pakai dalil, pokoknya penemu ini ya butuh ini. Nah disitulah yang kemudian wilayah ngawuriyah tadi itu. Dan ini banyak yang seperti ini di kondisi yang kedua ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, pembukaannya adalah kurban itu tidak cuman ibadah kita secara pribadi sebagai seorang muslim. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kewajiban juga umat yang dulu, maka kurban juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, "Utlu alaihim naba'an ibna Adam bil haq." Sebutkan kisah dua anak Adam dengan benar wahai Muhammad. "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ketika mereka mengkurbankan dan satu diterima satu tidak. Berarti zaman dulu sudah ada kurban. Cuman bedanya enggak dilakukan tiap tahun dan tidak ditentukan apa yang harus dikurbankan. Nah, masa berganti masa, masuklah kepada masa atau periode Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Mereka kemudian mendapatkan mimpi, khususnya bapaknya Allah abadikan di dalam Quran surat As-Saff
As-Saffat ayat 102 sampai 107. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Lecah bagus aku nek bengi ngimpi, ning ngimpi ku aku mbeleh kowe kira-kira piye pendapatmu. Qala bapak yang solih melahirkan anak yang solih pun menyambut seruan bapaknya, ya abadi wahai bapak, if'al matukmar, sumangga njenengan lampahi napa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah panjenengan akan mendapati saya sebagai anak-anak yang sabar. Pramila rumus dalam Islam untuk menghadirkan anak yang solih, maka orang tuanya harus solih. Ketika menginginkan putrinya solihah, maka orang tuanya, ibunya juga harus solihah. Jadi rumus yang dulu yang pernah kita dengar, sholat pak era sholat rapopo, itu tidak bisa dipakai lagi dan tidak sesuai dengan dalil tentunya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 103-nya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika bapak dan anak ini sudah berpasrah atas keputusan Tuhannya Allah untuk kemudian mengorbankan putranya, dan putranya juga pun manut, dan pelipisnya sudah diletakkan di tempat mau dipotong lehernya, maka wanadahu ayya Ibrahim, maka kami seru, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau sudah membenarkan mimpimu. Dan ini menjadi asas orang beriman ketika datang perintah dibenarkan dulu, ampun bantah dulu. Inna ladzalika najzil muhsinin, seperti inilah kami akan mengganjar orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadalah wal bala'ul mubin, sesungguhnya semua perintah dan larangan dalam agama itu cuma ujian buat ngetes liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita yang amalnya terbaik, imannya terbaik. Kemudian Allah ganti wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami ganti dengan kurban sembelihan yang besar. Ini juga menjadi dalil bahwasanya orang yang berkurban tidak akan pernah susah hidupnya. Pramila kemudian Allah menggabungkan kurban dengan sholat, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Sehingga orang yang sholat berarti terindikasi dia orang beriman, maka dia harus berkurban. Orang yang berkurban terindikasi dia orang beriman, maka dia wajib sholat. Seorang penanya bertanya kepada seorang ulama, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi enggak sholat? Ulama itu menjawab, puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Demikian pula orang yang berkorban, korban lewat ragilum sholat, maka korbannya sah tapi tidak berpahala. Sehingga kalau ada 7 orang berserikat, satunya enggak sholat, maka korbannya sah tapi yang satu enggak dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama bersepakat bahwasanya dalam Islam syariat kurban itu ada khilafnya. Satu menghukumi wajib, yang kedua menghukumi sunnah muakkadah, yang ketiga menghukumi mustahab. Mustahab niku sunnah yang paling bawah, jadi boleh dilakoni boleh enggak. Kalau sunnah muakkadah niku sunnah yang ditekankan. Nek iso harus ya, tapi nek wajib itu berarti nek enggak dilakukan berdosa. Khilafnya 3 ini, Pak. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan apa rasa korban ditewa itu kayak wong yatim, tidak ada. Kan ada orang-orang aneh yang berfatwa ngoten niku. Timbang haji ngantri puluhan tahun, rasa mangkat kaji duitnya dikek tahun sing nang duwe wae gitu. Katanya begitu, ngoten niku mboten terus. Nah, sehingga sifat orang beriman ketika datang perintah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya satu-satunya pilihan yang boleh dipilih oleh orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika datang perintah untuk mengikuti hukum Allah dan Rasulnya adalah mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, bila ketika syariat kurban datang, kita lakukan sebagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan, yaitu membenarkan, kemudian kita mengusahakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking harus diusahakan sampai Nabi pun menekankan, man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran, walam yudhi fala yaqrabanna musolana, jangan dekat-dekat musolaku. Nek ra gelem kurban aja dedak-dedak tempat sholatku. Nah, musola itu kalau di Indonesia itu masjid yang kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan. Tapi kalau di Arab, dalam konteks bahasa Arab dan kultur Arab, musola itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id. Sehingga sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu kedai ten tanah lapang. Katen walaupun dalile ten musola niku tegese boten musola masjid tapi tanah lapang. Tanah lapang niku berarti lemah onggo sing
terbuka, terkena sinar matahari. Nah, tujuannya agar menjadi siar ketika kaum muslimin laki-laki dan perempuan keluar rumah niku dipirsani piyai-piyai sing boten salat ben melu salat, dipirsani piyai-piyai non muslim bahasanya wong Islam niku guyub rukun sehingga mereka terpanggil untuk bergabung menjadi orang Islam. Ngoten. Tapi nek kumpule ten jero masjid, jero musala dalam arti Indonesia nggih ra ketok akhire. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Kurban, hari raya Idul Kurban itu adalah hari raya teragung di dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "A'dhamul ayyam indallah yauman nahar." Hari terbesar di sisi Allah itu hari raya Kurban. Cuman di kita itu memahaminya hari raya terbesar niku hari Idul Fitri. Kenapa? Cutine dawa enten THR. Nah, padahal yang benar dalam syariat itu hari raya terbesar niku hari raya Idul Adha. Dan di Indonesia satu-satunya suku yang masih mempertahankan keagungan Idul Adha niku Piyai Madura. Enten Piyai Madura niki mboten. Dan niku kula nyoba teko bakul sate, Mas. Kowe nek engko Idul Kurban apa ya prei Pak. Kabeh kumpul ning omah mudik yo. Sik kowe bakul iso mulih wayah-wayah. Nek kowe kerja ning gawean swasta, kowe yo mulih Pak. Ajoke cuti. Nek ra dikeki metu aku. Tawakalnya besar mereka. Makanya jenengan nek ningali Indomaret gedene ngoten niku ditantang karo toko Madura ning ngarepe kok ning sampinge buka 24 jam ora wedi. Kadang ning seberange, kadang ning sebelahe gitu kan. Makanya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Islam itu diganggu, mereka itu orang yang paling berani untuk membela. Makanya ya itulah saudara-saudara yang masih bertahan untuk mengagungkan Idul Kurban. Insya Allah mungkin ada berita nih Idul Kurban itu surah madu itu kebak nanti macet nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini hari raya besar kita termasuk Idul Fitri, yang terbesar adalah Idul Adha, maka Nabi melarang untuk berpuasa. Insya Allah dengan sampun sami ngertos. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Nabi SAW an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi SAW melarang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman teknisnya dijelaskan oleh Abdullah bin Buraidah, karena Rasulullah SAW la yafdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi itu enggak keluar sholat id sampai sarapan dulu, wala yakul yaumal adha, dan pada Idul Adha enggak sarapan, hatta yarji sampai pulang, fa yakul min udhiyati, dan pulang niku daharane niku napa daging kurbannya. Sehingga nek jenengan ngersake ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW ten mriki niku bar salat Id piyai kalih napa tiga mlayu mbleh wedhus siji gitu kan. Nah, mungkin kemudian diambil sebagian dagingnya, dari daging itu kemudian diserah ke ibu-ibu dimasak dhisik. Nah, mungkin jam 8 sami melempak pun siap ke sarapan nek kersa. Alah ribet Mas mending Indomie ya monggo. Nah, niku pun pilihan. Mungkin sosok paling soto ayam gitu, mbleh wedhus tapi mangane soto ayam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi niku remene niku nek dahar kurban niku salah satunya wakana idza raja'a akala min kabidi udhiyati, yang di dahar niku hati kurbannya. Dan kurban itu ibadah yang indah. Kenapa? Karena zaman Nabi Adam itu putranya itu yang kurbannya diterima sambil oleh api dari langit, hilang. Kemudian zaman Nabi Ibrahim yang disuruh nyembelih putranya. Zaman kita Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jenengan yang ngetoke duit itu kok wedhus napa sapi jenengan beleh niku getahe napa daginge mboten mumbul ten langit, tetep ten mriku. Yang naik kepada Allah cuma takwanya. Pramila kurban itu ibadah yang paling indah. Kenapa? Karena kita diminta untuk mengeluarkan duit, tapi hasil dari duit itu kita menikmati sendiri. Sendiri itu maksudnya nggih kalih tanggane, kalih sedereke ngoten terus beli wedhus dipangan dhewe santai ngoten. Nggih. Nah, sehingga di sini disebutkan walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang diterima ketakwaanmu, maka kurban harus berlandaskan takwa berlandaskan ilmu yang terbaik adalah Quran dan Sunnah. Makanya Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yang terbaik dari semua ucapan yang terbenar adalah firman Allah, wa khairul huda Muhammad, dan yang paling benar dari semua petunjuk itu ya petunjuknya Muhammad. Nah, maka ketakwaan harus dilandaskan pada ilmu. Sehingga kalau konteksnya kurban yang dicari adalah takwanya, berarti kurban yang berlandaskan ilmu. Nah, niki kuncinya ten niku.
Nah, apa ilmu tentang kurban? Yang pertama, seorang muslim tidak boleh pelit. Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang Islam mengaku Islam megah kurban padahal mampu, maka Nabi mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini bukan berarti tidak boleh sholat, boten, ampun dicandai ngoten. Mungkin orang nyandai, gandeng aku kurban aku tak rasa sholat, itu kelentu. Candaannya yang benar apa? Nabi mengingatkan, nek memang kamu ini orang beriman, terus kamu ini punya duwe, kok megah kurban, coba dicek imanmu seperti apa. Wonten. Lah kurang duit tenan kok Mas. Ora duwe kok merokok orang mandek. Itu pertanyaan. Artinya kalau kita memang benar gak punya, harusnya kita tidak juga membelanjakan harta pada jalan-jalan yang sifatnya sia-sia, salah satunya rokok. Sehingga ketika dengan rokok sedinten seminggu ping 7 nek perlu tukune bedino sak bungkus. Niku nek kita paham kurban itu ada jadwalnya, ada tanggalnya, bahkan tahun depan jelas itu di planning. Mau putrane mlebu SMP, SMA mun iso planning kok. Tak jaleni nggo anakku mlebu sekolah, mlebu kuliah kan ngoten, tak jaleni nggo nikahi anakku kan ngoten. Kurban terjadi setiap tahun, maka harusnya kita nyelengi. Kalau memang benar-benar gak punya duit cash yang langsung buat beli, dicelengi, di planning. Nah, wonten niku nggih enten sing ngeles, celenge lho kok celengane kesenggol pecah Mas. Iki kula ajari celengane ampun celengan lemah. Ngangge tabung melon niku lho mang bolongi lebok ribu. Jadi mungkin nek kesenggol bludung-bludung mboten napa-napa. Pramila apapun yang dijawab oleh manusia pada akhirnya itu kembali kepada imannya, jane karep apa ora. Nek ra karep malah mbok piye-piye duwe sak pira-pira ya ora bakalan mangkat kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lah kenapa kok kita harus berkurban? Allah menyatakan pada Quran surat Saba, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan penggantinya adalah ganti yang baik. Kenapa ganti yang baik? Karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Sehingga ketika jenengan mengeluarkan kambing, ya penggantinya mesti lebih baik dari cuma sekedar kambing. Nah kemudian selain diganti yang lebih baik, Allah juga menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah 245, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, tak ganti tur tikel-tikel. Nek jenengan ketoke 3 yuta niku nggih mboten mung diganti 3,5, iso 30 yuta, 300 yuta, 3 miliar. Mung kesalahan kita niku selalu penggalih kita, pikiran kita itu gantine kudu bentuke napa? Duit. Padahal Nabi SAW itu orang yang dijamin masuk surga, orang patek gadah duit. Tapi Nabi sholat terus, kalau malam sampai kakinya bengkak, sampai istri beliau yang sangat beliau cintai Bunda Aisyah bertanya, ya Rasul, napa nggih kedah mengkaten panjenengan napa dijamin lebet swargi? Kata Nabi napa? Afala aku abdan syakur, apa aku ora entuk dadi wong syukur. Niku Nabi lho. Nek awake dhewe dijamin masuk surga malah turu angel ora tahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan hari ini masih ragu besok kurban apa enggak, jenengan ngecek setahun ke belakang. Alhamdulillah aku jadi bojo, alhamdulillah anakku utuh, anak tanggaku enek sing mati. Alhamdulillah anakku kuliah rampung. Alhamdulillah anakku sing wis kuliah rampung ketemu jodoh. Anakku sing lagi bar nikah, setahun wis duwe anak meneh, aku duwe putu. Nah, hal-hal seperti ini panjenengan evaluasi. Kalau memang Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa itu, maka afala akunu abdan syakura, apakah enggak mau kita menjadi hamba yang bersyukur? Carane napa? Dikurban niku wae. Sehingga banyak orang tua yang kemudian kehilangan putra, bahkan banyak pasangan yang kehilangan istri atau suaminya, itu nek kemudian ditawari duit pilih 10 miliar atau kehilangan anak, dia tetap akan milih anaknya balik. Tapi kan gandeng sudah meninggal, tidak bisa balik. Makanya ketika Allah katakan dikembalikan berlipat-lipat, itu pasti dikembalikan. Mau bentuknya gak selalu duit. Makanya jangan mungkin dikasih sehat, dikasih selamat, dikasih ketenangan hidup, dikasih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dikasih pekerjaan yang lancar, dikasih teman-teman yang baik, dikasih circle-circle yang baik. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita luput. Makanya Allah sampai menyebutkan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa. Dan Allah menyebutkan innahu lahuwal ghafurur rahim.
dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah mengampuni? Karena banyak di antara kita yang sering lupa untuk bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hambaku yang bersyukur itu sedikit, berarti kebanyakan ini ku lali, bahkan etok-etok lali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku takwa yang pertama, jangan pelit. Kemudian takwa yang kedua disebutkan bahasanya orang kalau mau berkurban pastikan hartanya harta halal. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, hai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan hanya mau menerima amal dari sumber yang baik. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, idza kharaja rajulu hajan bi nafaqatin thayyibah, kalau seorang laki-laki keluar untuk haji dengan membawa harta yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian meletakkan kakinya di tunggangannya, fanada, dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit akan menjawab, labbaika wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan kami sambut kedatanganmu. Zaduka halalun, bekalmu sampai sini barang halal, warahilatuka halalun, dan perjalananmu perjalanan halal, wahajjuka mabrurun ghairu mahzurun, dan hajimu haji mabrur, bukan hajinya orang-orang yang banyak dosa. Kemudian berikutnya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, kalau kemudian ada seorang laki-laki yang keluar haji dengan membawa harta haram, hasil korupsi, colong cupuk, duit main judi online, duit dagang riba, duit menyodok warisannya saudaranya, duit hasil geser patok tetangganya, dan seterusnya. Mungkin dana desa diambil, mungkin raskin orang diambil, maka kata Nabi SAW, fawadu arijlahu fil gharzi, dia letakkan kakinya di kendaraannya, apakah pesawat, bis, kapal laut, unta, kuda, fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan engkau, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit menjawab seruan orang itu, la labbaik wala sya'daik, tidak ada labbaik-labbaikan buat kamu, dan tidak ada kegembiraan dengan kedatangan kamu ke sini. Zaduka haramun, bekalmu barang haram, wa nafaqatuka haramun, dan sangumu duit haram, wa hajjuka ghairu mabrurun, hajimu gak akan pernah jadi haji yang mabrur. Sehingga ini menjadi dalil ketika kita mau berkurban dan ibadah-ibadah apapun yang menggunakan materi duit, maka pastikan dari sumber yang halal. Kemudian takwa yang berikutnya, yang ketiga, tentang jenis binatangnya. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, min bahimatil an'am. Bahimatil an'am, ulama menyepakati yang pertama unta. Unta niku mboten enten gantine, tidak bisa diganti kuda. Jadi mungkin nek biaya belikan itu pada jaran pengen dikorbankan mboten angsal. Nah, kemudian yang kedua niku sapi. Sapi bisa diganti dengan kerbau, tidak apa-apa. Nah, yang ketiga niku kambing. Semua jenis kambing boleh. Wedhus Jawa, wedhus Gibas, Morino, Etawa, kambing Ceko, satu-satunya wedhus yang nggak boleh diikut sertakan itu wedhus balap, itu nggak boleh. Makanya jangan ada yang bawa wedhus balap, masa yang boleh nanti coatek. Nah, kemudian kesalahan kita, persepsi kita, niku nek pun korban sapi niku luwih utawa tinimbang wedhus. Yo apik sapi, lah apa Pak? Karena sapi engko dagingnya entuk akeh. Nah niku to. Wedhus entuk sithik. Nah, maka kenapa kambing ya entuk sithik? Karena yang kurban kambing kurang mengikuti sunnah, kurang detail dalam membaca sunnah. Nabi niku kurbannya yang pertama kapsaini 2 kambing. Nah, satu nggih angsal. Tapi kemudian yang kedua amlahaini, badannya mayoritas putih tapi sosok ada item-itemnya di kaki, di perut, di mata. Nah, kemudian yang ketiga akrona ini bertanduk. Kemudian yang keempat samina ini gemuk, lemu. Sekatus pulau yang tinggi padet. Nah, terus yang terakhir bukan pakai sin tapi pakai sa. Titik 3. Samina ini mahal. Samina ini mahal itu pinten. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk beli dengan memberikan koin 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nek emas sakniki 2 juta, 4 ping 2 itu berarti regane 8 yuta. Berarti kudune wedhuse rega 8 yuta. Ngoten. Nek sapi 8 yuta ping 7 berarti 56 juta. Wonten kudune. Nek
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya secara fikih urutan kurban terbaik salah satu pendapatnya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu unta atau sapi intoha kamilan dibeleh dewi mboten patungan. Kemudian yang kedua kambing atau domba sendiri. Kemudian yang ketiga unta atau sapi 1/7. Sehingga nek ngomongke ganjaran keutamaan, kambing sendirian lebih utama daripada sapi 1/7. Tapi karena yang kurban kambing juga nggak ngikuti sunnah Nabi dengan 1 dinar itu tadi, akhirnya dapat dagingnya ini namun sekedip. Terus umumnya orang berpendapat luwih becik kurban sapi tinimbang wedhus mergo entuke sithik. Berarti wis rumusnya sudah bukan soal takwa tapi soal oke-okean. Nah, wonten. Makanya monggo dengan penggalih. Pokoknya ini kula jelaskan dari sisi fikih dan ketakwaan, wonten. Soal mungkin pilihannya dikembalikan ke masing-masing. Nabi menyembelih yang bertanduk, kok jenengan betoran duwe sungu, ndak apa-apa secara fikih. Wong niku soal keutamaan bukan soal kewajiban. Kemudian Nabi menyembelihnya mayoritas putih, kok enek sing nggawa ireng kabeh, ya ndak apa-apa. Oh, soal keutamaan bukan soal keharusan. Makanya nanti termasuk soal jenis kelamin, Nabi nggak pernah melarang jenis kelamin betina, berarti betina niku angsal. Nah, pertanyaannya dalil ndi nanti kalau sebutke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan berikutnya tentang sohibul kurbannya, tentang cacahnya, jumlahnya. Dikisahkan oleh Atok bin Yasar ketika beliau bertanya kepada Abu Yusuf Al-Ansori bagaimana kurban pada zaman Nabi SAW, maka Abu Yusuf Al-Ansori berkata, karena rojulu yudhahi bisyati anhu, pada waktu itu kepala keluarga itu nyembelih 1 minimal, dan itu untuk dia dinamakan kepala keluarga itu wa an ahli baiti, dan keluarganya. Pramila sunnah niku kurban niku atas nama kepala keluarga mawon. Orang usah diurutke, Pak kok dengan mboten kurban, kami dengan mboten nenten. Saiki jilirane bojoku Mas. Aku kan tahun ini wis, tahun ngarep anakku. Mboten usah. Atas nama kepala keluarga mawon. Makanya nanti yang menyembelih itu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah terimalah ini kurban bapak A dan keluarganya. Ngoten. Nah tapi Mas, bojoku detail koyo kae timbang aku ngeduse sing tuku bojoku. Wong tak jaluk atas namaku karo bojoku ra entuk gitu kan. Nah, maka ibu yang dirahmati oleh Allah, syariat kalau diaplikasikan itu akan menghasilkan guyub rukun sakinah mawaddah warahmah. Sehingga kalau seorang istri senajan duitnya lebih banyak, ning tetap pengen kurban atas nama dirinya sendiri, meninggalkan nama suaminya, mengkonek mulai go daging kurban, disauri kalau bojone gandeng kuwi jenengmu yo entekno dhewe gitu. Makanya syariat itu kalau diaplikasikan itu akan menghasilkan keakraban yang baik. Saya setuju. Pripun? Mboten kelas yo. Makane yo soal bojone nesu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku soal kambing. Soal sapi, Ibnu Abbas mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'atin. Kami patungan sapi itu 7. 7 ini jumlah maksimal, berarti nek 6 boleh, 5 lebih baik, 4 langkung sae, 3 2 1 niki lebih utama. Ngoten. Nek mengke enten biaya rada sulaya meleh 7, iurane 3,5, 3,5 ping 7 24,5. Biayane mundut sing ke-7, aku melu siji nggih, monggo Pak De. Terus dhek mlipir, golek patungan meneh gitu. Golek kanca, Bro. Gandeng untuk wis akeh sing coplot. Iku aku krungu ngomongnya jatahe sohibul kurban sapi 5 kilo. Aku ra butuh 5 kilo, paling 2 kilo, sekilo rantek. Yo patungan karo aku. Iku mboten leres. Ndak boleh wis patungan dipatunge meneh ngono ndak disapon lagi padake proyek tol itu ndak boleh. Niku satu. Kemudian dari sisi panitia, mengke enten nulis sing luput. Luputnya pripun 24,5 untuk sapi rego 24 turah 100. Sampai kedua itu iurane 24,5, enake sapi rego selawe kurang 500. Akhirnya dijikoke ini pindah ke kono, ndak boleh. Yang boleh gimana? Ambil wakilnya gitu. Wakil yang turah menyerahkan kepada wakil yang kurang. Panitia nyawang mawon. Nah, setelah dicurahkan maka dimasukkan ke iurane.
Dan disitulah kemudian dari 7 orang itu salah satunya iuran petang yuto. Tidak apa-apa, iurannya tidak harus sama, tapi ada akad yang jelas, bukan yang memindah-mindahkan itu panitia, tapi orang yang terlibat di kelompok niku. Lah kok dadak ngono kok ribet men. Nah, kula kandhani Pak. Kula gadah duit 1 yuto, jenengan ngutang ten kula sanjang mengke mang balekke tambahi 100 niku namine riba 100.000 niku. Tapi nek jenengan ngutang duit kula 1 yuto kula kekke, kula mboten nyuwun tambah. Terus duit 1 yuto niku jenengan ubengke dadi 10 miliar. Terus jenengan balekke ten kula nggo Mas duit jenengan 1 yuto iki tak tambahi 200.000. Dadi walaupun dadi 10 miliar tambahi mung 200. Ning kula yo ora nyuwun yo ora protes. Nah, maka 200 niku namanya kebaikan jenengan, hasil usaha jenengan yang diberikan ke saya itu halalan thayyibah sebagai bentuk terima kasih. Makanya Nabi mengatakan wa ana khairukum wa ana ahsanukum qadaan, dan aku itu orang kalau balik utang itu yang terbaik. Nah, mila Nabi itu nek ngutangi nopo dibalikke nopo ditambahi nopo. Ngoten. Ning enggak pernah dipersyaratkan. Nek dipersyaratkan jawab Nabi enggak mau. Ketika Nabi sebagai yang mengutangi Nabi enggak mau, karena itu sudah jelas riba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya 7 itu maksimal, jangan ditambahi. Mungkin enten jamaah niku nek didai niku. Nah niku nek ngumpulke infak dienggo imam 10% diwajibke. Nek didai terus mboten NDI iki lho. Nah niku nek ngumpulke dienggo imam wajib, golek-golekke kok ndakon-ndakon sampah yo dilakoni 10%. Nah tapi nek kurban dia sepakat hukumnya sunnah, saking sunnahnya sampai digampangke. Napa? Wis duwemu piro 500, 1.000, 1.500, 300, lupuklah wong 15 patungan tuku sapi siji. Dadi gawe rumus dhewe. Ampun, itu enggak bertakwa namanya. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang cacat. Nah, tentang cacat disebutkan cacat yang enggak boleh itu ada 4. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu aura'uha, buta yang nyata butanya. Matanya 2 1 katarak gak boleh, matanya 2 1-nya bledos gak boleh, matanya 2 1-nya gak ada gak boleh, matanya 2 1-nya rabun gak boleh, matanya 2 dua-duanya rabun gak boleh, matanya 2 buta dua-duanya gak boleh. Maka harus utuh melek semua. Nah mau ngeceknya piye mang goleke dokter mata riyen gitu lah. Mboten nggih, gampang dituntun nek melampah bisa dilepas dia jalan, maka itu insya Allah normal ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cacat yang kedua yang enggak boleh al-maridatu al-bayyinu martuha, sakit yang nyata sakitnya. Niku wedhus niku metune srindel kok iki metune jenang, nah itu berarti sakit. Kalau di termometer kok demok bathuke kok panas banget niku berarti sakit. Nah, nek perlu dikeroki napa goleke bloodrek riyen gitu kan. Nah, kemudian saawak udiken niku nggih sakit, ndak boleh. Terus enten mulai sing muncul papiloma napa niku sing blentong-blentong kaya udun niku nggih enggak boleh. Apalagi sampai antrak, jenengan harus hati-hati, itu enggak boleh. Karena binatang yang antrak kalau dimakan ke manusia, itu manusianya akan ketularan antrak 3 hari panas, hari keempat insyaallah tewas gitu kan. Makanya harus hati-hati terkait dengan yang sakit. Kemudian wal arja'u al bayyinu dalruha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya 4 tinggal 3, kakinya 4 satunya patah, kakinya 4 jalannya mencolot-mencolot dengklang, itu semua tidak boleh. Kemudian yang terakhir wal kasiratu allati la tungki, gering mekingking nganti ngligo-ngligo, itu tidak boleh. Nah, ketika datang kambing-kambing seperti ini jenengan kasih masukan, kasih saran, Bapak Ibu ngapunten enten iki mboten angsal. Mungkin nek piyai ning nyawuri cerewet dari belahe dadak bukan ngomong niku mang belehke. Penolakan dia berkonsekuensi, pahalanya enggak dapat, tapi untuk dagingnya dia bisa dapat dari yang dia korbankan. Bu niki gering mboten angsal, malah beneran dari nang Thomas masuk beleh wae nggih pun belehke. Kurban bukan soal tengkleng tapi soal takwa sekali lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usia niki nggih sering banyak yang luput. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam latat bahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali binatang itu berusia musinnah. Musinnah niku umure cukup. Umure cukup niku pripun? Kambing niku setahun masuk tahun kedua, sapi niku 2 tahun masuk tahun ketiga, unta niku 4 tahun masuk tahun keempat. Sehingga ini termasuk telah bisnis, ada peluang bisnis besar. Yang terbaik dari para peternak niku harus niku
lahir sapi, lahir kambing niku digawa ten capil digoleke akte. Iku sing paling ideal. Paling ideal. Kenapa? Karena nanti kalau pakai rumus poel niku kambing yang diumbar sama kambing yang di kandang, poelnya dhisik kambing yang diumbar. Nah, tapi gandeng niku mboten enten capil sing ngurusin niku. Nah, jenengan sarankan kepada peternak yang mungkin jenengan kenal apakah saudara, teman dan seterusnya, ken damel kalung kayu cilik yang ngebor tanggal lahir. Mungkin nek sing ngoten niku enten 1000 ekor insyaallah di rebutan piyai. Peluang bisnis jenengan ra usah ngarit, wong liya sing ngarit nek dengan kasih masukan itu nek nganti enten insyaallah rebutan. Karena sekarang banyak bakul nggih. Bakul niku nek bakul yang paham fikih apalagi kontennya kurban niku mesti ngetokke kambing dan ngetokke sapi. Ini kan dalam rangka gen dituku di kurban toh. Maka bakul yang muslim itu harusnya bertakwa kepada Allah. Kedai yang dijual itu hanya binatang yang berumur. Tapi bakul yang ada niku pokoknya gawa barang, pokoknya payu. Akhirnya ketemu sama kaum muslimin yang mungkin ilmunya juga tidak ada, ketakwaannya mungkin diratik kira. Begitu ketemu bakul mesti tekokane sing dhewe napa? Sing paling murah. Jenenge bakul ya dijutuhke cempe, dijutuhke pedhet. Nah wis alhamdulillah nek sing murah. Ternyata wedhus kok ngomongnya wingi lurus tengah jebule ning kene nek sing 750 wis kuwi wae gitu kan. Dibetok ten panitia ngilih dilokke cerewet kuwi dadak ngilih garek dibelah lho. Ya pun belahke, tapi kan sudah disampaikan ngoten lho. Ilmunya sudah dinyatakan. Pramila kalau soal ketakwaan niku wau nek gadah 8 yuta tok golek wedhus 8 yuta. Lah napa enten sing 20 yuta enten. Nek gadah, nek enggak gadah ya di bawahnya. Sing penting umure masuk ngoten lho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan berikutnya, sebelum saya ganti ketakwaan berikutnya, tadi yang saya bilang tadi, apakah kambing betina itu boleh? Jadi nek misal duitnya ra nyanda, kadang itu kan biaya itu ngumpulke dana niku wis pokoke dipepet-pepet nek iso sing paling sithik nek itu paling gede, lanang paling gede gitu. Nah, itu akhirnya nyusahke sing golek. Nah, dulu saya pernah ada kasus itu zaman sapi itu iurannya 2 juta. Kali 7 niku 14. Pokoknya request takmire kudu lanang gede tur poel. Tur boleh mepet hari nyari ke pasar Kliwonan ndak ada, Pak. Ndak ada, udah naik udah mahal. Akhirnya bapak yang nyari itu karena dia dari kecil tukang ngarit, tukang macul, ditukokke sapi betina. Dibawa pulang ndak ada yang protes, dibeleh ya ndak ada yang protes. Begitu rapat takmir dibahasnya itu ndak sah. Akhirnya beliau nyari saya, Mas, iki kan dibunyi rapatnya menyatakan sapi betina nggak sah atau nggih, tulung golekno kitabe dalile ayate hadisnya atau fatwa ulama yang menyatakan boleh atau tidak. Nek nanti ada yang melarang, nggih, artinya kalau nggak ada yang membolehkan benar-benar semua melarang, bismillah aku tak nyelengi, engko tahun ngarep tak ijoli. Nah, ngoten. Akhirnya kula pados nggih, Pak. Kitab gede-gede niku mboten enten, akhirnya ketemu di kitab kecil karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Niku pun beliau enggak mencantumkan dalil. Beliau cuma mengatakan binatang betina itu boleh. Nah, karena ini sudah diucapkan ulama dalam kitabnya kecil, saya sampaikan niki enten yang membolehkan. Alhamdulillah rasane joli. Nah, ning Mas, aku jalan tulung meneh. Lah nopo? Niku mang parani piyai-piyai niku lho Pak takmire wakile bendaharane. Lah kok mboten jenengan mawon kula sanjang. Aku ki foto Mas, aku ki ngomong macul karo wong ngarit sing kebetulan dikongkon koke delalah kok dinyatakan kleru. Engko nek aku sing nemoni ra urung ya ora dirungokke sampean bae. Padahal kula niku waktu niku kuliah siji wae lulus. Dadi sing kuliah 1 tok, mboten sing kuliah akeh, 1 tok dereng lulus. Kowe wong sekolah kowe wae nggih pun akhirnya kula parani, kula sampaikan. Begitu kula sampaikan, mereka mantep-mantep wong kula nggo kitabe. Nah, makanya mboten mung omongan itu lho, tapi yang kula tokoke kula tinggal nggo maca piyambak. Nah, akhirnya rapat berikutnya niku bapak yang mengatakan kalau itu ndak sah, kebetulan dia profesor, kebetulan dia pejabat, yang profesor pertanian tapi nek ngomong agama jos dhewe gitu kan. Nah, ambil mic yang menyatakan kalau korban betina gak sah dan itu katanya kata saya itu tidak ada ya, saya tidak pernah ngomong gitu. Padahal pulau waktu niku jek enom banget, jadi dari budak pulau gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini pertanyaan jane dalile nek ora nah niku. Dalam fikih kurban itu ketentuannya dipakai di fikih akikoh. Dalam ketentuan akikoh bisa dipakai di fikih kurban.
Sehingga ketika nggak ketemu aturan di kurban bisa dilihat di aturan di akikoh. Di dalam akikoh Nabi SAW mengatakan anil gulami syatani, anak lanang diakikoi dengan 2 kambing, wa anil jariyati syatun, dan anak wedok diakikoi 1 kambing. La yadurukum dukuran kanu au inasan, ndak masalah itu jantan atau betina. Pramila nek duiteranya ndak butuh pusing gede tur powel, maka bisa dibelikan gede tur wedok. Nah, iku dibeleh. Mungkin nek dibeleh enten isine, enten anake, sembelihan induknya sudah mencakup sembelihan anaknya, dengan catatan anaknya tidak menjadi bangkai. Nek anake pun mati bosok dibuang mawon. Artinya nek anake masih ada hidup ning mboten istilahnya mboten ajeng mlayu, niku dia otomatis sudah dianggap tersembelih. Jadi langsung dibedeti mawon, malah dibulih, malah dadi balibul asli niku mboten pengakuan tok, sosok balibul mboten dipangan alot gitu kan. Nah, kemudian nek anake niku obah ora mlayu, memang cekel dibeleh melih nggih angsal. Ngoten, malah entuk bonus. Karena kula pun ngali piyambak, sapi limosin gede banget niku umure setahun 7 bulan atau 8 bulan niku dereng saged dibeleh, dereng angsal. Kan minimal 2 tahun masuk tahun ketiga. Tapi sapi metal ngisore niku rada cilik, umure 2 tahun 7 bulan, ini yang boleh. Nah nek jenengan beto sing niki mungkin mesti yo dirasani. Sapi niki kok cilik-cilik, padahal panitiane lek golek niku bener-bener digoleki sing umur. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika ilmu ini disampaikan, maka orang akan paham, oh iurannya mepet, goleknya sing gede ya benar ketemu, makanya itu ya cilik. Maka yang cocok niku napa? Sapi kacang, sapi Jawa, sapi Bali, sapi Madura, sama sapi NTB niku yang cocok. Atau nek perlu tukoke kebo sisan malah cocok niku. Umurnya masuk, kemudian sah secara kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan berikutnya adalah tidak bolehnya memotong kuku, rambut, dan mencabut bulu buat sohibul kurban. Nah sohibul kurban itu sinten? Ya orang yang berkurban. Kalau serumah itu yang kurban kepala keluarganya yang disebut namanya, maka namung kepala keluarga tok, berarti garwonya dan putra-putranya boleh potong rambut, potong kuku, boleh kemudian cabut-cabut bulu. Tapi nek misal kurbannya ternyata nggak cuma 1, banyak. Misalkan terus kula niku anake 6, terus kula kali bojo loro, berarti kan 8. 6 kali loro kan 8. Bojone 1 maksudnya itu. Ning kula kali bojo dadine loro gitu lho. Lah niku nek misal longgar kula korban 8, nah niku tak jenenge 1. Berarti semua anak saya dan istri saya tidak boleh potong rambut, potong kuku, dan cabut-cabut bulu. Lah bulu apa wae Mas, mosok ndak tak jelaske. Pokoke jenengan ngertos lah, bulu sikil, bulu kelek, bulu napa-napa ndak boleh. Ngoten, bulu hidung enggak boleh. Nah, kemudian kenapa kok perlu itu? Nah, enggak ada dalilnya sebenarnya, tapi ada ulama yang berpendapat agar panjenengan mendapatkan hikmah diselamatkan dari api neraka secara sempurna. Jadi cara kulit kabeh sak bulu-bulune war basane ngoten. Sak kuku-kukune ora ketinggalan ngoten. Ning dalile boten enten. Tapi itu pendapat ulama yang enggak bisa enggak salah juga ngoten lho. Artinya itu kondisi yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah lalu kalau orang yang berkurban kok nekat motong bulu atau motong rambut atau motong kumis, kurbannya sah kah? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan na'am takunu maqbulah. Oke, kurbannya tetap sah. Walakin takunu asian, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sengaja, tapi nek lali ndak apa-apa. Nek sengaja pun ngertos niku. Jadi mulai enggak boleh potong kuku, potong rambut, cabut bulu itu tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurban disembelih. Dia udah ngerti itu enggak boleh, kemudian nekat cabut bulu dan seterusnya, maka berdosa. Tapi nek enggak ngerti, enggak sadar kalau udah tanggal 1 Hijriah atau Dzulhijjah, maka enggak apa-apa. Nah, ini fikih ini sama dengan orang perempuan wanita yang haji atau umroh nggak bawa mahram, nesu karo bojone umroh dhewe. Nah, niku umrohnya sah tapi berdosa. Berdosa kenapa? Nggak bawa mahram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sahibul kurban tidak boleh potong kuku, maka panitia atau jagal yang mewakili si sahibul kurban itu kalau dia tidak kurban, maka dia tetap boleh potong rambut, potong kuku.
walaupun mewakili sahibul kurban. Statusnya wakil untuk menjalankan, bukan wakil untuk tidak potong kuku dan seterusnya. Niki dulu yang bisa saya sampaikan. Berarti balik saat tanya jawab nih Mas. Lantas jam 10 ngoten. Lah dilanjut nang mboten? Nggih, mau dibang di tahan-tahan di tempat-tempat. Mbok pilih mekaten Bapak Ibu.